Kuningan, sebuah daerah yang dikenal dengan keindahan alam, budaya, dan semangat pendidikannya. Di kaki Gunung Ciremai, ribuan generasi tumbuh dengan mimpi dan harapan. Di ruang-ruang kelas, perpustakaan, dan kampus, literasi menjadi salah satu pondasi pembangunan sumber daya manusia. Namun hari ini, dunia telah berubah. Informasi tidak datang lagi melalui halaman demi halaman, ia hadir dalam genggaman, bergerak cepat melalui layar. Di tengah budaya scrolling yang semakin mendominasi, mampukah literasi tetap bersinar? Alhamdulillah, perkembangan budaya literasi di Kabupaten Kuningan dari tahun ke tahun menunjukkan grafik yang meningkat ya. Itu ditandai dengan semakin banyaknya pemustaka yang menjadi terus banyaknya lagi yang masyarakat yang ingin menjadi anggota perpustakaan, meminjam buku. Dan itu didukung oleh dari program pemerintah pusat, terus dengan berbagai program kegiatan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentunya, terus kolaborasi dengan sekolah, dinas-dinas terkait, kolaborasi juga dengan para pegiat literasi, TBM, komunitas baca, dan tentunya masyarakat pada umumnya. Sebelum internet menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, literasi telah lebih dulu hadir di Kabupaten Kuningan. Perpustakaan menjadi ruang belajar, tempat masyarakat bertemu dengan pengetahuan. Salah satu perkembangan yang paling signifikan dalam peningkatan literasi itu adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membaca, terus semakin banyak juga komunitas-komunitas baca, program-program dari pemerintah dalam meningkatkan budaya literasi. Jadi literasi itu bukan hanya tugas dari perpustakaan dan sekolah, tapi itu menjadi tugas bersama masyarakat pada umumnya dan pemerintah dalam meningkatkan masyarakat yang berintelek, berliterat, jadi tidak termakan oleh kabar-kabar hoax atau berita-berita murahan yang dapat memecah belah bangsa. Literasi di Kuningan bukan sesuatu yang baru. Ia tumbuh dari kebiasaan, pendidikan, dan komitmen berbagai pihak selama bertahun-tahun. Hari ini, informasi hadir lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Hanya dalam hitungan detik, seseorang dapat memperoleh berita dari berbagai penjuru dunia. Kalau untuk saya pribadi ya, untuk memperoleh informasi saat ini, yang lebih efektif dan efisien itu ya lewat handphone atau internet sih. Karena dengan handphone dan internet, kita sekali scrolling atau beberapa scrolling itu bisa langsung dapat aja video-video yang ataupun berita terbaru. Teknologi menghadirkan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, kemudahan tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman. Terkait media sosial untuk kegiatan membaca seperti berita atau gosip-gosip hangat di media sosial, itu memang media sosial yang sudah menggantikan. Tapi kalau misalnya kita ingin membaca perihal novel tentang prasejarah, itu buku lah yang mana itu akarnya. Dan saya pikir media sosial sudah menggantikan literasi untuk dalam informasi paling baru. Oke, ini terkait sudut pandang ya. Bagaimana kita menerima informasi melalui gawai atau mungkin manual ya, lewat versi cetak. Bedanya adalah versi cetak lebih membangun nalar kritis dan kemampuan membaca secara utuh, sementara versi daring memiliki hal yang sama, tapi kemudian banyak distraksi yang mungkin terjadi. Jadi daya fokus kita kemungkinan terganggu ketika menggunakan gawai. Tapi hari ini pilihan bagaimana kita meminimalisasi distraksi itu. Sebenarnya tidak ada pembeda ya untuk kemudian antara digital dan konvensional, versi cetak ataupun versi non cetak gitu. Karena misal di gawai ini hari ini gitu, kita bisa akses
buku, kita bisa akses perpustakaan daring gitu. Yang kemudian nalar kritisnya bisa kita bangun dari sini, dari gawai ini. Versi manapun sebenarnya tidak menjadi pembeda. Hanya saja versi ini atau versi digital lebih banyak memunculkan distraksi. Di era digital, tantangan terbesar bukan kekurangan informasi, melainkan kelebihan informasi. Setiap harinya, masyarakat dibanjiri ribuan pesan, berita, dan opini. Literasi tidak berhenti pada kemampuan membaca. Literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Kampus menjadi laboratorium utama masyarakat, di mana mereka sebelum menjadi dewasa dan siap terjun ke masyarakat, diinkubasi di kampus dengan sistem pendidikan yang unggul dalam sistem diskusi, membaca, menyaring informasi, dan menavigasi informasi, sehingga kampus menjadi tolak ukur untuk masyarakat maju, di mana semua jurusan yang ada kemudian mengikuti perkembangan zaman, begitupun pengajarnya. Seharusnya kita sebagai pemuda itu bisa memanfaatkan literasi digital gitu, dengan di era sekarang untuk para pemuda yang lainnya gitu. Apalagi jika kita sudah memanfaatkan literasi digital itu, seharusnya kita sudah menjadi role model bagi mereka, dan kita harus membagi ilmu kita, dan kita juga jangan lupa, kita juga harus saring sebelum sharing. Literasi bukan tentang memilih antara buku atau layar. Literasi adalah kemampuan untuk memahami dunia. Selama masih ada rasa ingin tahu, selama masih ada kemauan untuk belajar, maka literasi akan terus hidup. Di Kabupaten Kuningan, literasi tidak sekedar bertahan, ia berkembang, ia beradaptasi, dan ia akan tetap shining di era scrolling.